Oke semua ya, selamat pagi, just one moment ya. Semuanya selamat selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve buat semuanya. Salam damai sejahtera. Ya, jadi teman-teman semua, saya suka loh. Ini ada bekas orang Bulaksari, Pak Wisnu namanya nih. Sepeda roda 3 mereknya Tora. Ya. Ya. Hari ini hari Ahad 16 Maret 2025, 16 Ramadan 1446 Hijriah. Saya lanjutin dikit ya tentang tadi ya. Sekalian kita juga masih akan ngebahas mendalam tentang ada apa yang saya bahas dalam Chatterbox in depth semalam. Ada udang di balik konsesi tambang. Ya. Kita akan singgung dua itu, sama ada beberapa hal lain yang bisa kita bicarakan karena ada banyak banget peristiwa yang menarik perhatian saya dan masyarakat selama sepekan terakhir ya. Dan inilah kenapa Sunday with James Cohen Smith Windsor tetap tayang seperti biasa. Walaupun ini kita coba lagi dalam format minggu lalu, yaitu di-split menjadi dua bagian. Nah, di part pertama ini saya pengen nerusin yang tadi, yang masalah Presiden Prabowo Subianto adalah produk dari hasil nikah beda agama. Tadi kan di akhir saya bilang bahwa sebaik-baiknya satu pernikahan adalah yang dilandasi oleh akidah iman Islam yang kuat, bukan karena tampilan luar seseorang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau tampilan luar seseorang itu bisa dipoles, ya miskin bisa jadi dibikin kaya, yang jelek bisa dipoles dibikin menjadi ganteng dan cantik, ya kan? Yang gak berada bisa dipoles seakan-akan seperti orang berada. Kalau tampilan luar itu bisa dipoles, tapi kalau iman Islam, akidah Islam kita mau molesnya bagaimana? Ya, itu sebaik-baiknya satu pernikahan. Makanya tadi saya kaget ketika tadi saya dengar sama saya keluar statement halal bihalal aja dilarang ya. Saya tanya, siapa yang larang halal bihalal itu? Yang larang pesantren kilat itu siapa? Justru halal bihalal itu bagus, nyambung silaturahim. Silaturahim itu atau enggak aslinya apa? Menyambung rahim. Jadi kalau menyambung silaturahim itu saya rasa apa ya, padanannya kurang pas, tapi umum dipakai nggak apa-apa sih karena udah jadi kebiasaan ya. Yang penting ini kebiasaan yang baik lah, bukan kebiasaan yang nggak baik. Jadi menyambung, ada juga banget tali silaturahim, tali sambung rahim, nggak apa-apa. Ini biasa aja. Ini sebuah hal yang biasa itu. Nggak perlu kita harus perdebatkan mengenai ini dan itu apa. Itu menurut saya itu hanya perkara fur'iyah itu. Nggak perlu dibesar-besarkan. Nggak penting. Ya. Nggak penting. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Saya kaget loh kalau halal dilarang. Kecuali kalau ada uzur. Kalau nggak ada uzurnya ya janganlah dilarang. Pesantren kilat dilarang katanya. Pesantren kilat nggak boleh katanya. Yang nggak bolehin pesantren kilat itu siapa? Ya. Nah inilah bukti bahwa kita ini memilih pemimpin bukan berdasarkan iman Islam dan akidah Islam yang kuat. Tapi kita milih pemimpin karena apa? Karena tampilan luarnya. Janji-janji yang program-program yang konon katanya pro rakyat. Ya. Terus ini dan itu. Ya, segala macam. Oh, dia citra merakyat ya, guyup ya, membumi ya, ngewongke ya. Ngewongke itu bahasa Jawa ya, ngemanusiain orang. Ihsan. Gitu.
insaniyah dan sebagainya. Ya, gimana ya? Tapi di satu sisi kok malah begini? Apalagi kita punya Presiden Prabowo ini adalah produk dari nikah beda agama. Tadi sebelumnya udah kita bahas ya. Presiden Prabowo ini adalah produk dari nikah beda agama. Bapaknya Muslim, Sumitro Joyo Hadikusumo, ibunya Kristen, Dora Sigar. Bapaknya Jawa Banyumasan, ibunya Minahasa. Ya. Dan anak-anaknya semua itu ngikut agama ibunya. 2 kakaknya Prabowo yang perempuan semuanya Kristen. Adiknya Pak Hashim itu Kristen juga. Prabowo ini saya yakin lahirnya Kristen. Tapi karena nikah dengan Ibu Titi Soeharto, jadi mualaf masuk Islam. Mualaf masuk Islam. Dan itu pun juga Pak Prabowo ini nggak bisa baca Al-Quran, could not read the Quran fluently, gitu loh. Nggak bisa baca Quran dengan fasih. Bahkan pengetahuan tentang Islamnya itu lemah. Sekalipun dulu sempat berguru dengan, ya adalah namanya Ustaz Sambo, bukan Ferdi Sambo, bukan. Sambo tuh marga. Ini ada namanya Ustadz Sambo ya, bekas gurunya Prabowo katanya. Dan bahkan sempat satu kelompok dengan 212 ya. Pimpinan Habib Rizik Syihab Hafizahullah. Ya. Tapi nggak cukup itu untuk membuat Prabowo itu dengan Islam. Bahkan dekat dengan ulama sekelas Tuan Guru Haji Abdus Somad Batubara, Dr. Kiai Haji Adi Hidayat pun juga nggak pengaruh. Tetap aja Prabowo ya dengan kurang, karena dia menganggap Islam itu bukan bagian integral dalam hidupnya. Makanya ini salah satu yang menjadi saya itu agak kasih warning gitu loh dengan nikah beda agama ini. Ya, agak kasih warning saya dengan nikah beda agama ini. Meskipun dibolehkan kalau kita rujuk kepada Tafsirul Manar kayak karya Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang tadi saya sebutkan, rujukan saya di situ. Tapi ingat ya, saya lebih menyarankan tadi sebaik-baiknya sebuah hubungan pernikahan adalah yang dilandasi dengan akidah iman Islam yang kuat. Ya, tampilan luar itu bisa dipoles, tapi kalau dalamnya belum tentu bisa dipoles. Makanya saya selalu sampaikan, lebih baik pilih pendamping hidup yang akidah iman Islamnya kuat tapi hidupnya sederhana, ketimbang orang yang bergelimang harta, bergelimang jabatan, bergelimang titel, ya. Dia terpandang famous di kalangan banyak orang, circle-nya juga bukan kaleng-kaleng ya, tapi akidah iman Islamnya nggak kuat dan bahkan nggak sholat sama sekali. Jadi cuma Islam KTP doang, lebih baik yang tadi. Itu bisa dipoles teman-teman, bisa dipoles, ya. Dan cara orang memandang dunia ini juga berbeda, gitu. Itu yang paling penting, ya. Saya kasih warning dikit aja, gitu. Kalau masalah nikah beda agama harus siap dulu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah begini, ya. Kalau kita rujuk pada
Tafsirul Manar karya Syekh Abduh dan Syekh Ridho ya, itu anak itu wajib dibesarkan sebagai muslim dan muslimah kalau yang perempuan. Laki muslim, yang perempuan muslimah. Tidak boleh dibesarkan sebagai di luar dari Islam. Wajib hukumnya mengikut agama dari terutama bapak karena atau pihak laki-laki. Nah, kalau merujukan kita kepada Al-Maidah ayat berapa saya agak lupa, itu hanya dibolehkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Nah, ini pun ahlul kitab ini juga bervariasi pernyataannya. Nah, ini kalau kita kulik lagi dalam tafsir Manar karya Syekh Abduh dan Syekh Ridho, insya Allah akan ngerti kenapa. Itu makanya kenapa saya mengiyakan kalau ada yang orang yang pro nikah dengan beda agama, saya juga iyakan, tapi dengan syarat bahwa anak wajib dibesarkan sebagai seorang muslim dan wajib sejak dini dikenalkan dengan keislaman, dikenalkan dengan Al-Quran, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenalkan dengan dikenalkan dengan akidah iman Islam, dikenalkan dengan fiqh Islam dan sebagainya. Gitu. Jadi wajib dikenalkan sejak usia dini agar si anak ini terbebas dari upaya-upaya yang mendorong kepada pemurtadan. Contoh misal akan saya bahas setelah jeda pariwara yang mau lewat ini. Ya, welcome back. Ya, maaf tadi jeda iklannya lama. Jadi teman-teman ya, kembali tadi masih di bagian pertama, sebelum kita lanjut ke bagian kedua dan bagian akhir dari program mingguan ini. Jadi kalau kita hendak nikah beda agama, usahakan gini teman-teman. Ikuti padanan yang dipadukan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar itu. Karena memang kalau saya pribadi, kembali lagi saya tegaskan bahwa sebaik-baiknya hubungan sebuah pernikahan itu adalah pernikahan yang didasari oleh akidah iman Islam yang kuat. Ya. Jadi, kalaupun nikah beda agama, wajib bagi anak itu dibesarkan secara Islam. Wajib dikenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 25 nabi yang wajib diimani. Kemudian kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada fiqh Islam, kepada agama Islam secara utuh, dan ajari dan wajib hukumnya membimbing anak itu udkhulu fisilmi kafah. Berislam itu harus kafah. Orang ada yang mengatakan masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Kalau saya lebih nyaman mengartikannya kayak gini, bukan hanya masuklah kepada Islam, tapi berislamlah kamu secara kafah. Kafah itu menyeluruh, sungguh-sungguh, serius, maksimal, all out gitu loh. Bukan main-main. Gitu. Bukan main-main. Nah, itu wajib hukumnya. Anak hasil nikah beda agama untuk dibegitukan. Wajib. Supaya apa? Supaya membentengi anak hasil nikah beda agama itu dari pemurtadan. Contoh misal ibunya kayak konteksnya Presiden Prabowo lah. Ibunya bukan Islam. Keluarga ibunya bukan Islam gitu. Nah, ini kalau nggak dibentengi, anak itu nanti bisa tiba-tiba dikompori oleh keluarga ibunya untuk murtad, keluar dari Islam. Nah, ini nggak boleh. Makanya di sini dibutuhkan toleransi yang ekstra. Karena
Belum tentu isi hati orang itu sama, isi kepala orang itu sama. Itu. Tahukah Anda kalau apa? Saya punya sepupu ipar itu seorang mualaf, mualifah. Seorang mualaf, seorang mualifah. Waktu nikah itu keluarga besarnya hampir semua itu bukan Islam. Dan adik sepupu ipar saya ini yatim piatu. Gitu loh. Orang tua dua-dua sudah wafat, ya. Dia gedenya cuma sama pamannya gitu. Cuma sama ininya, cuma sama boru nang boru, tulang nan tulangnya kalau ke orang Batak. Atau sama bujingnya. Bujing nan bujingnya. Sama bujingnya. Gitu loh. Kalau kata orang Batak, ya. Marganya Sirait, saya Siregar. Ya. Tapi alhamdulillah mualaf dari udah lama lah gitu. Udah syahadat dari lama. Tapi keluarga besarnya sebagian besar masih bukan Islam gitu loh. Tapi untungnya yang bersangkutan ini sudah mualaf dan kelihatannya memang itu pilihannya dia untuk menjadi seorang mualaf gitu loh. Dan saya lihat dari raut muka keluarga besarnya sih ada gimana, ada gimana gitu. Ya. Ada masih ada ya gitulah pokoknya. Ada Holy Ghost di dalamnya. Itu teman-teman ya, itu resiko kalau itulah teman. Makanya jadi kalau mau nikah beda agama modalnya harus gede. Tapi modalnya harus gede, terutama modal pengetahuan tentang agama Islamnya diperkuat. Syukur-syukur nih makin gede anaknya, anak hasil nikah beda agama ini dipesantrenin, dipondokin. Insya Allah kuat dari benteng pemurtadan. Asal setelah keluar dari pondok jalan salah bergaul. Ntar kayak si Kumaila Kumel itu. Ngakunya hafizoh, ya, ketika kemarin di tes hafalannya, di tes haflahnya banyak yang salah. Tapi dia malah membenarkan sendiri. Aduh, mak. Makanya itulah makin kesini tuh makin salah bergaul, ya, salah bergaul. Kenapa? Karena pergaulan itu adalah kelak akan membentuk kita di hari-hari yang akan datang. Sebagai contoh, dulu saya ini orangnya tuh plural banget, ya. Kenapa? Karena saya bergaul dengan orang-orang plural yang ternyata di dalam itu ada sebagian yang merupakan polikardus. Ya, polikardus yang anti dengan Islam. Gitu loh. Sebagiannya lagi, kenapa saya mulai semenjak tahun lalu, saya mulai dapat satu hidayah, pertobatan, lewat musibah HP saya ini rusak. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau HP hamba ini berhasil diperbaiki, ya Allah, hamba akan wujudkan rasa syukur hamba dengan rajin salat subuh berjemaah di masjid. Nggak taunya apa? Yang terjadi apa setelahnya? Tahu nggak apa yang terjadi? Sebelum zuhur Allah gerakkan saya. Allah gerakkan saya.
ke masjid, sholat zuhur, sholat asar berjamaah, maghrib, isya begitu juga sama. Allah gerakkan saya. Dan saya mulai menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Doa kok pakai lilin, itu namanya ritual umat Majusi. Doa pakai lilin itu doanya umat Majusi. Saya keras itu di situ. Di episode pertama Chatterbox itu saya pernah bahas. Saya bertobat dari situ. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu salah. Nah, di sini makanya saya ubah pergaulan saya jadi orang-orang yang cinta dengan agama Islam, yang akidah iman Islamnya kuat ya. Yang begitu gigih ya membela agama Allah ini sampai titik darah penghabisan ya. Begitu. Makanya kenapa saya agak ke kanan kalau dari segi keislaman. Bahkan saya mohon maaf nih, saya jujur. Saya minta mama saya tuh pakai daster panjang, pakai baju panjang supaya apa? Pakai jilbab. Kalau di rumah itu saya yang minta. Pakai jilbab di rumah. Kayak kemarin mama saya waktu habis masa-masa setelah operasi itu kan sering pakai jilbab pakai daster panjang tambah jilbab itu. Habis kemo juga. Itu saya minta dan nggak dilanjutin lagi sekarang. Kenapa? Ya pengaruhnya salah. Coba kalau saya kuatin pengaruhnya, krek saya kunci, krek gitu. Pasti mama saya nggak akan berani lagi pakai daster pendek dan buka jilbab kalau di rumah. Pasti di luar atau di dalam rumah akan pakai jilbab terus. Saya kunci rapat ya, krek gitu. Ya. Dulu tapi tetap ya pandangan saya tentang jilbab itu begini, adalah wajib bagi wanita muslimah untuk memakainya. Karena aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Lalu kenapa saya menyimpulkan itu adalah sebuah pilihan? La ikraha fiddin. Gak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Dia nyaman berjilbab sok atau dipakai. Kalau belum nyaman berjilbab berhijab sok atau gak usah dipaksakan. Chill aja, santai, ngalir aja gitu loh. Kalau mama saya ini kan udah berjilbab dari 2001. Dari sejak papa saya meninggal, ya kan? Begitu cara pikirnya. Jadi jangan salah kaprah gitu loh. Dan jilbab itu adalah mahkotanya perempuan muslimah loh. Hijab apapun itulah, mau khimar, mau burqa, mau niqab, mau chodar atau cadar, itu adalah mahkota bagi wanita muslimah. Gitu. Ini yang membuat saya jadi maaf ya agak ke kanan kalau saat ini dalam hal Islam gitu. Tapi dengan teman-teman sesama yang lain gak ada masalah gitu. Tetap hubungan yang berhubungan gitu loh. Cuma ada batas-batasnya. Kalau sudah menyinggung hal-hal yang haram, kalau sudah menyinggung hal-hal yang menurut hukum syariah Islam itu tidak dibolehkan, ya tetap saya harus bersuara lantang. Ini maaf, ini nggak boleh. Saya pernah loh digoda untuk makan babi di sana tuh di Jakarta Timur, di base campnya GRPB sana Jakarta Timur. Saya pernah, tapi saya tolak dengan tegas.
Dan itu pun juga sebenarnya mohon maaf, ya, tidak ada nabi yang melegalkan makan babi. Sekali, termasuk Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ya, Yesua HaMesiah atau Joshua the safe son of Mary. Atau Jesus Christ. Yesus yang diurapi. Itu nggak ada dalam pengajaran itu makan babi. Sebenarnya. Ya tapi itu terserah mereka lah. Mereka mau bagaimana, itu internal mereka. Saya hanya menyampaikan kebenarannya aja kok. Ya, itu di bagian pertama. Nah, di bagian kedua dan bagian akhir ini karena udah ngalor ngidul kemana-mana nih. Kita nerusin lagi tentang yang semalam saya bahas Chatterbox. Ada udang di balik konsesi tambang. Ya. Jadi pemerintah Presiden Prabowo ini lagi gila-gilaan bagi-bagi jatah konsesi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Yang ngambil cuma NU dan Muhammadiyah. Sisanya menolak. Tambah lagi sekarang merambah ke lembaga pendidikan. Perguruan tinggi dapat izin konsesi kelola tambang. Dapat konsesi izin kelola tambang. Lalu kemudian koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, ya, juga direncanakan akan diberi konsesi izin untuk mengelola tambang. Sekarang ada lagi pesantren Ma'had akan diwacanakan untuk diizinkan diberi konsesi izin pengelolaan tambang. Ini apa nggak gila gitu loh. Makanya saya bilang ada udang di balik konsesi tambang. Jangan-jangan ini adalah upaya pembungkaman agar ya bagi udahlah you urus tambang aja daripada you kerah orang-orang untuk mengkritisi pemerintahan saya, kata Presiden Prabowo kan gitu. Sekalian ini kan juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, memberdayakan ekonomi umat, menambah pemasukan buat NU, Muhammadiyah, perguruan tinggi PTN, PTS, ya, Koperasi Merah Putih, maupun apa tadi satu lagi pesantren atau Ma'had ya. Ya ini mah gila loh menurut saya. Sangat-sangat tidak bisa dibenarkan lah gitu. Jadi makanya itu kawan-kawan semua, ini mengkhawatirkan loh. Ya, mengkhawatirkan. Karena seperti yang tadi saya ungkap semalam, ini adalah upaya soft silencing. Upaya pembungkaman secara halus. Agar tidak ada yang bersuara kritis kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Terungkap kemarin lewat wawancara sinisiar atau podcast akademisi yang juga mantan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Profesor Satrio Brojonegoro ya, yang didatangi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Wijaya ya, yang mengatakan membiarkan mahasiswa berdemo Indonesia gelap itu adalah kesalahan fatal dari Prof. Satrio kalau menjadi Mendikti. Jadinya diberhentikan, dipecat gitu loh. Walaupun dia mengatakan dia mengirimkan surat ke Setnek pengunduran diri karena dinilai sudah tidak sejalan dengan Presiden Prabowo. Padahal sebenarnya dia didatangi
didatangi oleh Letkol Teddy, Sekretaris Kabinet Gadungan ya. Kenapa saya bilang Sekretaris Kabinet Gadungan? Gini ya, sebelumnya Sekretaris Kabinet itu bukan berada di bawah kementerian manapun, tapi dia adalah sebuah institusi tersendiri yang mengetuai para menteri. Ya, ibaratnya itu kayak kalau di kelasnya kayak ketua kelas gitu loh. Ketua kelas. Jadi sekretaris kabinet ketuanya kabinet. Chief Cabinet Chief. Gitu loh. Tapi di era Prabowo ini sekretaris kabinet turun kasta dari eselon 1 jadi eselon 2 di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi subunit, nomenklaturnya berganti menjadi Sekretariat Dukungan Kabinet, Setdukap. Tapi tetap ditulisnya Sekretariat Kabinet. Dan pejabatnya nama Sekretaris Kabinet, Seskap. Bukan Sesdukap, Sekretaris Dukungan Kabinet. Dan ini yang lebih hinanya lagi, Seskap ini seakan-akan jadi pengganti ajudan presiden yang disediakan dari TNI dan Polri sebenarnya. Jadi aneh. Jadi saya bilang Perpres 148 2024 tentang Setnek ini adalah Perpres yang paling aneh menurut saya. Ya kalau saya jadi presiden, Perpres 148 2024 itu akan saya ubah lagi. Dengan paling tidak mengaktifkan Perpres 55 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Perpres 31 2020 tentang Setnek diaktifin lagi, dan satu lagi lupa, itu juga akan diaktifin lagi. Karena Perpres 148/24 tentang Setnek itu mencabut 3 Perpres. Termasuk Perpres 55 2020 dan Perpres 31 2020. Itu. Jadi ya benar ya tadi yang dibilang, benar apa yang semalam dibilang teman saya. Prabowo Subianto ini memang dia tuh cuman apa ya? Hanya kepengen jadi presiden. Hanya kepengen jadi presiden yang apa? Dia cuma pengen itu membuktikan bahwa orang dengan jejak masa lalu yang hitam kelam kelabu itu bisa jadi presiden. Orang yang usianya sudah sepuh, sudah tua sekali, itu bisa loh jadi presiden. Yang sudah jalannya agak bongkok, bahkan pernah masuk hospital, rumah sakit gitu. Apalagi konon kata orang-orang yang pernah kerja dengan Prabowo emang rada-rada ya gitulah, pelin-pelan, agak ya demensia lah gitu. Mudah lupa, mudah pikun gitu loh. Makanya kalau saya lihat, kalau saya perhatikan ya, ini apa namanya, hal buruk sebenarnya. Presiden Prabowo itu hanya kepengen sekedar titel dan rekor. Padahal ya kalau kerja mah nggak bisa. Ini 100 hari pertama aja, 6 bulan pertama aja udah begini. Bagaimana 6 bulan berikutnya? Setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga.
tahun keempat. Makanya saya bilang 2029 ganti presiden aja udah. Saya selalu bilang, satu, untuk 29, pilih calon yang tidak didukung oleh Jokowi. Yang kedua, pilih calon dari sipil, murni, bukan dari militer. Bebas siapa. Teman-teman mau dukung Anies Baswedan, monggo, saya dukung Pramono Anung Wibowo dari PDIP untuk 2029. Ada yang dukung Pak Ganjar Pranowo, monggo. Malah saya usulkan Pramono dan Ganjar gabung jadi satu. Pak Ganjar Wapres, Pramono Presiden. Capresnya Pramono, cawapresnya Pak Ganjar. Jadi saling melengkapi gitu. Kalau Pak Pramono Anung kan priai tulen ya kan. Ya ibaratnya ya masih ada ininya lah, masih ada oke-nya lah gitu. Kalau Pak Ganjar kan lebih gaspol, lebih ngerok, lebih metal, lebih gas kan. Nah itu melengkapi gitu loh. Itu kalau saya. Ya. Jadi saya pikir ya Prabowo ini alergi di demo kata Letko Teddy Seskap kepada Prof Satrio. Ada benarnya. Karena sebagai produknya Pak Harto, memang Prabowo ini adalah orang yang gak suka dengan kegaduhan. Gak suka dengan orang tuh bersuara lantang, bersuara kritis gitu. Makanya saya bilang, ya di TikTok kemarin, di TikToknya Opung Regar kemarin, ya datangi aja saya. Kalau memang ada intelnya Prabowo, datangi aja saya. Alamatnya saya kasih. Jalan Bintaro Melati Raya, Blok CC 10A, Perumahan W Bintar Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kalau ada masuk gerbang Perumahan W Bintar Permai, tinggal tanya rumahnya Ibu Ana Siruzi yang mana, CC 10A. Datangi aja saya. Kalau mau culik saya silahkan. Kalau mau ambil nyawa saya silahkan. Saya kasih tahu ya, nyawa saya lebih berharga. Harga diri saya lebih berharga ketimbang saya tiap hari melihat sampah yang berserakan di mana-mana. Dan sampah itu bernama pendukung Jokowi, kaum tegak lurus Jokowi, para termul, ternak Mulyono, terwi, ternak Jokowi. Ya, para ceboker yang berserakan di mana-mana di Indonesia ini, di media sosial kita terutama. Saya bilang, kalau di Jakarta, doxing aja. Saya doxing identitasnya, saya ini kan, datangi aja. Kalau di Jakarta saya datangi ke lokasinya. Atau ketemu di mana. Masalah berani nggak berani, itu urusan belakangan. Kalau ada alamat persisnya, kalau di Jakarta saya datangi. Kalau di luar daerah, di luar Jakarta, ada orang yang bisa saya utus untuk mendatangi. Gitu. Jadi saya nggak takut. Nggak perlu takut kita bersuara lantang. Ini kan negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi kembali ke tema ya, konsesi tambang ini benar-benar membahayakan gitu loh. Saya bilang kalau mau ini, ajukan aja izin pengelolaan tambang itu dengan baik dan benar, sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau saya nanti jadi presiden, regulasinya saya bikin sederhana dan gratis. Ya, mau kelola tambang di mana langsung izin. Tambang apa yang mau dikelola, izinnya one stop service, satu pintu. Nggak belibetan.
Nanti saya bikin itu. Nanti saya bikin lagi tuh one stop service. Jadi nggak perlu izin ke Kementerian ESDM, tapi langsung ke satu badan one stop service untuk semua urusan. Nah, baru setelah ajukan izin di one stop service itu dilimpahkan izin itu ke Kementerian SDM dan didatangi lagi ke dan itu akan ada orang yang akan mengawasi apakah bisa agar tidak belibetan, izinnya tidak perlu harus menunggu berhari-hari kemudian. Ada orang yang akan saya utus untuk ke sana mantau. Ada nggak ini yang bisa yang memberi izin kan adalah Menteri SDM. Kalau menterinya ada langsung tanda tangan. Kan saya awasi. Kalau menterinya nggak ada ya sudah. Dan itu harus ada loh. Nggak boleh ada, nggak boleh enggak. Ya. Jadi kalau saya nanti jadi presiden akan saya disiplinkan semua. Ya, menteri dan yang di bawahnya. Harus kita bekerja kepada rakyat dengan profesional, dengan sungguh-sungguh. Usia pensiun saya naikin jadi 70 tahun buat ASN. Gaji ASN apa semua naik ya, setara dengan gaji Perdana Menteri Singapura yang lama, 2,2 juta dolar Singapura, atau dirupiahkan dalam kurs sekarang hitung aja sendiri, dikali 12. Itu setara dengan gaji presiden, wakil presiden, menteri. Belum lagi ada bonus umur 65 saya tawarkan. Apakah mau diberdayakan? Diberdayakan, nanti kalau sudah umur 70 kita beri beasiswa percuma-cuma, gratis. Ini bagian akhir ya. Gratis, beasiswa cuma-cuma, gratis. Ke luar negeri, di mana? Kita yang bayarin biaya kuliahnya. Situ cuma bahkan biaya hidup juga kita yang tanggung. Yang penting situ udah kuliah benar, sekolah benar, ya. Begitu pulang lagi ke Indonesia, kita bantu berdayakan. Kita bantu. Dan kita ikutkan berbagai sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita bantu. Mau ikut sertifikasi apa? Kita kasih cuma-cuma, gratis. Tapi syaratnya satu, ikuti yang benar. Buat nanti diberdayakan. Diberdayakannya pun juga diberdayakan gak sembarangan. Kita berdayakan jadi setara eselon 1. Atau kita berdayakan jadi komisaris di BUMN, di swasta. Kita berdayakan sebagai tim penasehat, menteri, staf khusus, staf ahli, dan macam-macam yaitu. Kita berdayakan. Jadi usia pensiun tetap produktif. Atau kalau mau pensiun sepenuhnya di usia 70 tahun, nanti lihat deh. Usia pensiun 70 tahun, set gitu. Kita kasihkan. Bahkan bulanannya pun tetap dapat. Kalau mau diwirausaha, kita juga akan bantu. Ada dananya, ada kok, nggak usah khawatir. Gitu. Itu kalau saya jadi presiden, pikiran saya begitu, biar produktif orang. Dan nggak perlu konsesi tambang itu dibagi-bagi, nggak perlu. Ajukan aja izin gratis, one stop service, cepat, simple, efisien. Welcome, kelolalah tambang. Gitu. Kalau saya cara berpikir. Ya. Demikian untuk minggu ini. Sunday with James Conscious Windsor. Bertemu lagi kita insya Allah minggu depan. Dan tayangan ini akan off ketika nanti saya mudik ke Palembang. Jadi selama di Palembang, kemungkinan Chatterbox tayangan saya dan
tayangan ini Sunday with James Consequencer akan vakum dulu ya selama seminggu. Nanti baru tayang lagi setelah saya pulang ke Jakarta. Terima kasih telah menonton.